Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Salsabila Lutfiani dari semester 4 APBSI. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai lingkungan dan pelestariannya. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi mata kuliah BIPA tingkat mahir. Mari kita bahas apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik biotik, makhluk hidup, maupun abiotik, yaitu benda mati, yang saling berinteraksi dan memengaruhi kehidupan. Adapun komponen yang berikutnya yaitu komponen lingkungan. Komponen lingkungan yang pertama yaitu adalah komponen biotik. Komponen biotik ialah semua makhluk hidup yang hidup di lingkungan termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Dan yang kedua yaitu ada komponen lingkungan abiotik. Komponen lingkungan abiotik ialah komponen yang tak hidup atau benda yang tak hidup dalam kehidupan organisme, baik itu kimia maupun iklim. Contohnya air, udara, tanah, batuan, dan iklim. Materi selanjutnya yaitu komponen biotik dan abiotik. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan atau Ibu jelaskan mengenai komponen biotik dan abiotik, sekarang adalah pemaparan gambarnya. Berikut pada gambar pertama terlihat gambar manusia di mana makhluk hidup seperti kita juga termasuk komponen biotik. Komponen biotik tadi kan adalah komponen yang saling memengaruhi dalam lingkungan. Adapun tumbuhan, yang kedua yaitu tumbuhan. Tumbuhan itu yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dan yang ketiga, kelompok abiotik. Abiotik itu merupakan kelompok benda yang tak hidup. Contohnya yaitu ada air dan udara serta iklim. Yang selanjutnya yaitu peran penting pelestarian lingkungan. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menjaga bencana alam. Yang ketiga, menjamin kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih dapat menjamin kesehatan manusia karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Dan yang ketiga dan yang keempat, yaitu mendukung keberlanjutan sumber daya. Sumber daya apa? Sumber daya air bersih, mineral, dan hasil hutan. Dan yang kelima yaitu memenuhi tanggung jawab global. Yang selanjutnya yaitu peran penting pelestarian lingkungan. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menjaga bencana alam. Yang ketiga, menjamin kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih dapat menjamin kesehatan manusia karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Dan yang keempat, yaitu mendukung keberlanjutan sumber daya. Sumber daya apa? Sumber daya air bersih, mineral, dan hasil hutan. Dan yang kelima yaitu memenuhi tanggung jawab global. Materi selanjutnya yaitu bagaimana peran kita dalam pelestarian lingkungan. Bagaimana sih peran kita dalam pelestarian lingkungan? Di setiap individu dapat berperan melalui yang pertama itu aksi harian. Aksi harian ini biasanya seperti membiasakan diri untuk selalu menyayangi lingkungan, tidak menebang pohon. Yang kedua yaitu edukasi dan advokasi. Dan yang ketiga yaitu partisipasi komunitas. Dan yang keempat, inovasi teknologi. Contoh kasus nyatanya yaitu restorasi mangrove di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar restorasi mangrove di Indonesia? Masyarakat pesisir menanam mangrove untuk mencegah abrasi, menyediakan habitat ikan, dan menyerap karbon. Yang kedua yaitu
kampanye Zero Waste di Bali, yaitu larangan plastik sekali pakai mengurangi polusi sampah di laut. Karena plastik itu merupakan bahan yang tidak mudah terurai, bahkan sampai 100 tahun sekalipun. Baik, sekarang saatnya kita melakukan sesi diskusi di mana kita akan bertukar pikiran bersama teman-teman, bersama murid-murid sekalian. Ibu akan memberikan satu pertanyaan, lalu kalian kemukakan dalam argumennya masing-masing. Yaitu pertanyaannya, bagaimana cara mengajak orang yang belum peduli lingkungan? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semuanya, atas partisipasinya yang telah bergabung dalam kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.